walillahi dan milik Allah lah, kepunyaan Allah lah, apa saja bisamawati yang ada di langit, wama dan apa saja fil ardi yang ada di bumi. Jadi apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya punya Allah, bukan punya makhluknya. Ya termasuk makhluknya aja punya Allah. Yang ada di langit apa tuh? Malaikat, terus galaksi-galaksi, semuanya yang ada di langit itu punya Allah. Yang ada di bumi beserta isinya apa saja termasuk diri kita ya punya Allah. Mobil, motor, rumah, duit, semuanya milik Allah. Jadi kita mah cuma dapat amanat doang, amanat umur, amanat anak, istri, dapat duit dikasih hasil kerja, ya pada hakikatnya punya Allah. Kita mah diamanatin, Bang Yakman ya. Ada yang diamanatin dapat duit banyak, ada yang diamanatin dapat duit sedikit. Yang punya mobil ya amanat tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Mobil bukan mobil hakikat, bukan mobil kita, mobil dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya punya Allah, bukan punya kita manusia. Kita mah kagak punya apa-apa. Sampai ruh bukan punya kita, sampai badan bukan punya kita. Punya kita cuma satu, apa? Punya kita amal baik ya punya kita, amal buruk ya punya kita. Itu yang bakalan dibawa. Yang lain mah kagak dibawa, satu juga. Sampai celana kolor juga dibawa. Pakaian bagus kagak dibawa. Duit miliaran kita depositoin kagak dibawa. Yang dibawa duit yang diamalin, gitu kan ya. Karena punya kita mah amal udah satu. Yang lain-lain bukan punya kita. Nah, kalau umur punya kita mah kita udah mau mati-mati. Hidup terus. Kalau masa muda punya kita, ya kita kagak mau tua-tua. Kan gak enak hidup tua ya, Baudin ya. Iya. Hidup tua kagak enak. Iya. Jadi milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik siapa-siapa. Walaqad dan sesungguhnya wasoina kami telah memerintahkan ala jinna orang-orang utul kitabah yang telah diberikan kitab bimaknal kutubi. Utul kitab bimakna Alkitab bimakna artinya adalah al-kutub, kitab-kitab. Kan kitab mufrad tapi maknanya jamak kutub gitu. Yang orang-orang yang telah diberikan kitab-kitab, karena kitab-kitab Allah itu kagak satu. Ada berapa? 4. Zabur, kitab tertua. Yang kedua Taurat. Yang ketiga Injil. Yang terakhir dan terus berlaku sampai akhir zaman Al-Quran. Kami perintahkan orang-orang yang sudah diberikan kitab-kitab min qablikum, yang mereka adanya sebelum kalian, berarti hidupnya lebih duluan. Ayil Yahuda, yaitu kami perintahkan kepada orang-orang Yahudi, wan Nasara dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi diberikan kitab oleh Allah, Zabur dan Taurat. Ada 2 tuh dia mau kitabnya malahan. Wan Nasara orang-orang Nasrani diberi kitab 1 namanya Injil. Ini mereka udah diberikan kitab. Mereka pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyyakum dan kepada kalian semua diperintahkan. Ya ahlal Qur'ani, wahai ahli Al-Quran. Orang Islam ini kita. Orang Yahudi diperintahin, orang Nasrani diperintahin,
Orang Islam juga diperintahin. Apa perintahnya? Sama, nggak dibeda-bedain. An, bahwa, an artinya adalah bahwa ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, perintahnya sama dari dulu sampai sekarang. Perintahnya cuma satu, supaya kita bertakwa kepada Allah. Khofu, takutlah kalian, iqabahu, akan hukuman Allah. Jadi kita disuruh takut sama hukuman Allah, karena Allah punya hukuman. Di mana nanti hukuman Allah setelah kita meninggal dunia. Dan ini bukan apa namanya, bukan hoax ya. Tapi benar, nyatanya nanti kalau udah kita meninggal baru kita udah tahu rasa. Kita yang akan merasakannya. Karena kenapa? Yang udah pada meninggal nggak bisa kita kasih informasi. Lu gimana di kuburan, enak kagak? Nggak bisa begitu kan ya. Kalau enak begitu, enak kita tinggalin handphone di dalam kuburan. Gimana hari pertama? Enak kagak? Nggak bisa ya kan ya. Jadi enak kagaknya di kuburan ya amal kita. Amalnya bagus, kuburannya enak. Amalnya buruk, kuburannya kagak ada enak-enaknya. Disuruh tuh semuanya. Perintah Allah sama dari orang zaman dulu sampai orang kemudian zaman sekarang cuma satu perintahnya, supaya bertakwa kepada Allah. Bi an tuti'uhu, agar kalian semua taat kepada Allah. Karena kalau kita pengen hidup enak mah emang takwa, nggak ada lain. Hidup kalau pengen enak ya takwa. Tinggal nambahin dah. Pendidikan, ya makin enak dah. Walaupun pendidikan tinggi nggak ada takwanya, kagak ada enak-enaknya, nggak bahagia dia. Tapi kalau udah jadi takwa kita kepada Allah, pendidikannya ada, ilmunya ada, gitu kan, ya udah kelar urusan dunia, kelar. Mau apa yang dikejar? Kan makan mah cuman sanggup sepiring 2 piring, ya kan? Walaupun duit kita miliaran itu makan, ya paling namanya makan lokan be, apa buaya. Kalau apa baik malahan kan makan apa baik agak bagus, penyakit. Coba sering-sering kita kondangan gitu. Setiap hari ada kondangan gitu, apa kita gegarsin. Ini kita sendok, ini kita sendok, ini kita sendok. Wah, elah. Ini kagak sehat. Iya, jadi cukup kondangan, jangan sering-sering gitu makan begitu. Itu cukup untuk perbaikan gizi adalah. Kalau setiap hari begitu ya kagak bagus malahan. Lah ini daging ayam sendok, daging sendok, sayur ini sendok, kagak bagus sebetulnya mah. Bisa kelebihan itu, kelebihan gizi lah. Kalau tak kelebihan gizi udah kagak bagus, cepat timbul sakit nanti. Iya, yang daging kambing sendok, wah, semuanya yang guling kambing, apa bisa sate, penyakit tuh mah semuanya. Kalau setiap hari ya, tapi kalau pandangan sendok aja mah. Kalau setiap hari begitu tuh, ya kan, menu lauk ya kagak bagus. Jadi walaupun duit kita banyak jutaan ya, gaji jutaan, puluhan juta, ratusan juta, kan orang ada yang gaji ratusan juta sebulan. 100 juta mah kecil gaji sebulan buat DPRD mah. Belum DPR MPR pusat ya. Apalagi buat pengusaha ya 100 juta kecil itu. Di ibaratnya 1 juta kali 100 juta. Kalau buat dia miliaran dia mah. Lah Elon Musk, gajinya berapa? Apalagi Donald Trump sekarang menang. Elon Musk kan sebagai ininya kan, makin tinggi kekayaannya. Ya gitu. Tapi Elon Musk makan apa sih? Sama. Ada yang kayak bos Microsoft tuh, siapa tuh namanya? Bill Gates. Bosan dia kaya. Bosan, akhirnya duitnya kan
Diampar-ampar dikasih-kasihin orang kan duitnya. Bill Gates itu kan sejarah gitu, dibilang begitu, duit kebanyakan triliunan dia ngapain. Makan juga sepiring nggak harganya ya sama, sepiring harganya mau berapa sih ukuran misal kita Indonesia kaya-kayanya begitu ya. Pandai satu piring 1 juta mau makan yang apaan. Oh kita juga kalau mampir ke warung apa tuh, warung Padang kan apa ya dilonin, nggak semuanya kita. Ya paling buka kedoyan itu ya kan. Kalau Padang itu semuanya mang. Orang zaman sekarang gitu, orang Padang semuanya dikeluarin semua itu mang gitu. Ya kalau kita ngambil ini ya sesuai dengan harga yang tar. Ya jangan main ambil baik, duit cekak, main ambil baik lah. Kirain bang bebas mata lu. Kadang warung Padang banyak yang gitu ya. Iya politik gitu tuh ya. Ini perintah cuma satu, takwa. Karena kenapa kita suruh bertakwa? Kalau takwa mah hidup enak beneran. Orang enak hidupnya ya dari tingkatan takwanya. Tingkat takwa orang itu beda-beda. Ada yang takwanya cuma 1%, ya udah enak hidupnya sesuai dengan takwanya 1%, 50%, 75%. Takwa orang tuh beda-beda sesuai dengan keadaan kita. Semakin takwa semakin enak. Kenapa kagak percaya sih? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kalau pengen sering-sering dapat duit kaget, ya takwa. Kalau nggak takwa jarang dapat duit kaget gitu. Ya kita kerja di situ, dapat duit ya gitu. Orang takwa begitu, sering dapat duit kaget. Min haitsu la yatasib bahasa kitanya. Udah enak pendidikan ada S1, S2, apalagi sampai S3 ya kan. Gitu, yo amat takwa udah beres urusan. Nggak pakai pendidikannya nggak tinggi-tinggi juga kalau takwa mah beres urusan. Ikhtiar usaha. Makanya semuanya suruh bertakwa supaya hidupnya pada khofu ya. Wa qulna, dan kami telah berfirman lahum kepada mereka orang Yahudi dan orang Nasrani, walakum dan kepada kalian juga umat Islam umatnya Nabi Muhammad, in takfuru jika kalian kufur, ingkar, kagak mau ngikutin, bima dengan apa saja, wusitum bihi yang kalian diperintahkan untuk mengerjakannya. Oh, ditegasin sama Allah. Kalau apa yang aku perintahkan kepada kalian, kemudian kalian kagak mau ngikutin, kalian ingkar, kufur kepada perintah tersebut, apa kata Allah? Fa inna, maka sesungguhnya lillahi, milik Allah lah, ma apa saja, fil ardi, fis samawati yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa saja yang ada di bumi, khalqan ciptaannya, wa milkan miliknya, wa abidan hamba-hambanya, fala yadurruhu maka tidak ada pengaruhnya ya. Kufrukum keingkaran kalian ya. Nggak ada ngaruh pada Allah. Seandainya nggak ada yang beriman kepada Allah, satu bumi, satu dunia, agak ada ngaruhnya sama Allah. Nggak ngepek sama Allah. Seandainya semuanya taat kepada Allah, ya kagak ngepek juga. Nggak akan menambah kekuasaan Allah, nggak akan mengurangi kekuasaan Allah. Karena kenapa? Ya semuanya makhluk Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya hamba Allah. Gitu. Tanah hamba Allah, tanah bertasbih, tanah berzikir, tanah beribadah kepada Allah. Kuping kita aja yang budak nggak dengar. Batu sama, hamba Allah, milik Allah, ciptaan Allah, berzikir. Ya kan begitu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati
wa ma fil ardi, bertasbih kan semuanya, mensucikan Allah, beribadah semuanya kepada Allah. Maka kalau kita rajin beribadah, yaitu sama alam kita nyatu, alam jadi baik sama kita. Alam kagak gedeg, kagak sebel sama kita. Kalau kita nggak ada ibadahnya, alam sebel banget udah sama kita. Batu sebel, tanah yang kita injak setiap hari gedeg gitu kan. Ya ini apa namanya? Karpet bertasbih ini. Bertasbih. Beruntung yang dulu ngasih karpet sedekah jariah, bertasbih ini. Rumah kita semuanya bertasbih, beribadah kepada Allah. Kita aja kagak dengar. Yang dengar Nabi Daud gitu. Bahwa saya nih, ntar saya bantuin dah ngalahin Raja Jalut apa Tolut? Jalut, raja raksasa kita. Sedangkan Nabi Daud kecil. Nah, ambil gitu. Nah, gitu tuh. Ngomong semuanya, kita aja kagak ngomong. Ka'bah ngomong. Semuanya ngomong, kita aja yang kagak dengar. Kita aja yang bodoh, kita aja yang ilmunya sedikit, nggak ada apa-apanya sama Nabi Sulaiman. Ilmu sedikit aja pada sombong. Wa kana Allahu, dan adalah Allah ghaniyyan, maha kaya. Karena Allah maha kaya, maka kagak butuh an khalqihi, dari makhluk-makhluknya. Wa ibadatihim, dan tidak butuh disembah-sembah sama mereka. Enggak butuh sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh nyembah ya makhluk-makhluknya Allah, termasuk kita. Hamidan, yang maha terpuji, mahmudan, maha terpuji, bisun'ihi, di dalam penciptaannya, bihim, terhadap mereka, para makhluknya. Mau diciptain, mau bentuk apapun, ya terpuji Allah Subhanahu wa taala, kagak buruk ya. Bayi terlahir hidungnya lebar, terpuji Allah. Karena nanti ada orang yang suka hidungnya lebar-lebar. Iya, lo orang Arab seneng banget sama orang Indonesia, padahal hidung orang Indonesia dibandingin sama orang Arab. Iya, mungkin dia bosan kali sama hidung lancip-lancip. Kalau kita bosan sama hidung begini, kita resep sama hidungnya yang lancip-lancip. Emang begitu. Senengan orang perempuan Indonesia, orang Arab beneran. Cakep kata Siti Aisyah. Siti Aisyah macam bagaimana orang Indonesia. Walillahi, dan milik Allah lama apa saja fisamawati, yang ada di langit, wama, dan apa saja fil ardi, yang ada di bumi. Diulangin lagi di ayat 132. Artinya karorohu, Allah mengulangi ayat ini takidan, untuk memperkuat, litakriri, untuk memperkuat, litakriri, memantapkan, mujibit takwa, keharusan bertakwa kepadanya. Jadi diulangin lagi nih, punya saya bukan punya kalian, diulang lagi. Karena emang kalau manusia pendengarannya kudu diulang-ulang. Kalau satu kali lupa, ya sekarang lagi ingat, besok minggu besok mau lupa lagi. Bahasa apa ya? Lupa. Ulang-ulang. Makanya kalau diulang-ulang, dengar, meresap. Makanya zikir kan diulang-ulang, ada satu. Zikir diulang-ulang supaya meresap, supaya aura bagus zikirnya itu, sinar zikirnya itu masuk ke badan kita, begitu. Kalau sekali kagak masuk, la ilaha illallah kagak masuk, apalagi yang jarang zikir la ilaha illallah, makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entar sinar, ya, sinar aura positif di lafaz la ilaha illallah menyatu sama diri kita, maka zikir diulang-ulang begitu, supaya badan kita mengeluarkan aura ya positif, aura yang bagus begitu, energi yang bagus. Wakapa, dan cukuplah billahi Allah wakilan, sebagai
pelindung cukup. Kalau mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari kemiskinan, berlindung dari keburukan, dari musibah, ya emang Allah semuanya. Maka banyak-banyakin berlindung kepada Allah dengan cara apa? Ibadah sama minta, doa, ibadah doa, ibadah doa, ibadah doa. Udah setiap hari kita sesuai profesi masing-masing. Jalanin aja hidup dengan hati riang, dengan hati bahagia. Jangan ngurut-ngurut mulu, jangan gerundel mulu, jangan mikirin nasib gua kenapa ini ya jadi tukang ojek. Kalau begitu maka gak dapet rezeki. Jalanin ibadah doa sambil wirid ngeng, terberkah. Orang Bang Wi aja dari ngojek sampai punya rumah, ya kan berkah itu namanya. Sebegitu, jalan aja waktunya sholat ya sholat, gitu kan ya. Waktu istirahat, jangan juga kita apa tuh namanya ngoyo, ntar sakit mah kan datangnya gampang, perginya ini yang sakit gampang, romanya sama badan kita betah banget begitu, ya gitu, hidup begitu udah enak menjena, ntar punya rumah menjena. Jangan dikejar rumahnya, kejar ibadah, doa, ikhtiar, udah doain banyak-banyak doa. Emang apa? Aduha'u silahul mu'minin. Lalu dikasih tahu Nabi doa itu senjata kita. Emang saya mau bisanya apa? Doa baik sama. Tapi doa yang paling mantap, doain tetangga. Ya Allah tetangga saya supaya punya ini, ya Allah saudara saya supaya ini. Itu yang lebih mantap tuh. Jangan doa buat diri kita mulu. Ya Allah kasih saya motor yang bagus. Itu biasa lama. Doain Bang Mu biar punya gitu ya, tetangga tuh itu biasanya yang lebih cepat karena mantulnya yang didoain nggak tahu. Iya, doa apa bin Johil Goib itu doain orang lain, dia nggak tahu kita doain, itu mantulnya ke kita lebih cakep, lebih mantap daripada doa buat diri sendiri mulu. Ya Allah masukin saya ke surga bagus, tapi doain tetangga, saudara, ya Allah tetangga saya masuk ke dalam surga, itu lebih bagus lagi. Bahkan nanti itu yang menyebabkan kita husnul khotim, doain kebaikan orang lain, meninggal kita husnul khotimah. Bi'an nama syahidan sebagai saksi, bi'an nama bahwa apa saja pihima yang ada di langit dan bumi lahu yang milik Allah, punya Allah. Wallahu a'lam bishawab.